Shalom Bapak Ibu Jemaat. Kabar gembira bagi kita semua. Gereja kita sudah dibuka untuk ibadah onsite loh. Serta sudah mendapatkan QR Peduli Lindungi dari Kemenkes RI. Untuk kedepannya, ibadah dilakukan secara online dan offline. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat datang beribadah secara onsite, dapat mengikuti secara online melalui Zoom dari rumah masing-masing. Ini dia hal yang harus kita ketahui ketika kita beribadah secara onsite. 1. Wajib memakai masker. 2. Cuci tangan di tempat yang telah disediakan. 3. Melakukan pengecekan suhu. Tidak boleh demam ya. Keempat, check-in Peduli Lindungi atau tunjukkan sertifikat vaksin. Lalu, silakan memasuki ruang ibadah dan tempati tempat duduk yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, semua wajib memakai masker ya. Selamat beribadah. Persembahan. Ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Pertama, scan QR Code yang ditampilkan pada penghujung ibadah. Kedua, scan QR Code yang ada di luar ruangan ibadah. Ketiga, masukkan uang tunai ke dalam kotak yang telah disediakan. Yang keempat, menggunakan kartu debit melalui mesin EDC. Setelah ibadah selesai, tetap jaga jarak dan jangan membuat kerumunan ya. Oh iya, pendaftaran ibadah onsite dibuka setiap hari Kamis melalui WhatsApp ke Saudari Senja atau melalui link pendaftaran yang telah disediakan. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Udah mulai. Udah ya? Mulai. Oke. Selamat pagi. Berjumpa dengan saya Senja di Pengharapan News. Saat ini dalam rangka Natal, saya akan mewawancarai jemaat-jemaat di GKMI Pengharapan. Penasaran? Yuk saksikan. Tante, kalau aku lihat-lihat nih, Tante kan sedang nyanyi. Aku mau tanya dong, menurut Tante lagu apa sih yang paling sering dinyanyiin ketika Natal? Kabarkan ke gunung. Kabarkan ke gunung. Di Alkitab, kitab apa sih yang identik sama Natal menurutmu? Kayaknya sih Yesaya sama Mati. Sekarang kita mau tes nih pengetahuan dari bapak-bapak GKMI Pengharapan tentang Natal. Yuk. Siang Pak Andi. Ya. Pak, saya mau tanya pertanyaan seputar Natal. Ada berapa sih jumlah orang Majus yang datang ketika Yesus lahir? Tiga. Pertanyaan yang kedua. Kitab apa sih yang identik dengan Natal? Lukas.
dengan tema pada pagi ini hanya yang terbaik. Pagi ini dilayani oleh Kompak, semuanya menggunakan pakaian daerah, dan lagu-lagu hari ini kita menggunakan pakai keroncongan. Jadi waktu selamat menikmati untuk pagi ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya dan nama Tuhan dimuliakan. Silakan Bapak-bapak sekalian yang menggunakan pakaian daerah. Nanti untuk foto-foto bisa dilakukan setelah ini ya, supaya tidak mengganggu pada saat kita menyanyi. Lagu pertama kita akan nyanyikan dari PPR 1 nomor 200. Bapakku di surga menjagaku. Penjagaan Tuhan atas hidup kita. Kepada Tuhan aku menyerah, di atas gunung maupun di lembah, gelombang laut membawa akan tenang dan langit pun cerah. Badai mengamuk aku tak gentar, awan menghitam burung menggetar. Aku senang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang akbar. Mari kita berdiri. Kepada Tuhan aku menyerah, di atas gunung maupun di lembah, gelombang laut membawa maut akan tenang dan langit pun cerah. Badai mengamuk aku tak gentar, awan menghitam burung menggetar. Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang akbar. Waktu dan salam akan disampaikan oleh Saudara Nikolas, kemudian dilanjutkan dengan waktu Jumat oleh Penatua Eliezer Adik Kencana. Ibadah di Minggu Advent kedua, tanggal 12 Desember 2021, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita semua. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pengantar pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, amin, amin. 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 Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Penatua Eliezer Andri Kencana. Shalom Bapak Ibu sekalian. Warta Jemaat Minggu 12 Desember 2021. Ucapan selamat kepada Saudari Inabel Slavery Kristansa, SARS, yang telah diwisuda S1 Arsitektur di Universitas Podomoro pada hari Jumat 10 Desember 2021. Selamat ulang tahun untuk Ibu Kristi Liona dan Saudari Karin Natalia pada tanggal 13 Desember, dan Bapak Sutarno, Bapak Darmaji, Bapak Mark David Christopher pada tanggal 15 Desember. Pada tanggal 17 Desember, selamat ulang tahun kepada Diaken Fajar Suryani Widoretno dan Ibu Suwarni Ekorini. Pada tanggal 18 Desember kepada Ananda Jovan Christian Dadi. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Anton Sri Probriantono. Pada hari ini akan diadakan ibadah Natal Komisi Sekolah Minggu yang diadakan pada pukul 11 siang sampai dengan selesai. MDS Peduli Semeru. Sehubungan dengan bencana erupsi Gunung Semeru yang berdampak pada lingkungan sekitar, MDS membuka posko bantuan emergensi pemulihan fisik dan psikis. Bantuan berupa selimut, pakaian, perlengkapan mandi dapat diserahkan ke Sekretariat Aero MDS Indonesia, Jalan Palangan Trip Raya, Bypass Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 67111. Bantuan berupa dana dapat disalurkan melalui rekening pengurus MDS yaitu BCA 0091160 atas nama Petrus GW atau Agus S. Info lebih lanjut hubungi Bapak Doni Suteja dengan nomor telepon 0851 0130 1220. Warta selanjutnya akan disampaikan melalui video. Ibadah selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Jun.
Terima kasih. Kita akan nyanyikan sebuah lagu dari PPR 1 218, Cahaya Kasih, yang mengingatkan kita bahwa cahaya kasih itu menjadi cahaya bagi kita dan bagi sinar bagi kita dalam kehidupan kita. Setelah itu Penatua Stephen David Kristano akan menyampaikan doa syafaat. Selamat pagi jemaat yang hadir dalam ibadah dengan kami pengharapan pada pagi hari ini, baik yang offline maupun yang online. Kita akan satukan hati dengan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ingin menyatukan hati dan berdoa untuk ibadah atau kebaktian yang kami lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Kau juga akan turut campur terhadap semua yang mengambil posisi untuk melayani, dan juga mereka yang mengatur semua setting sistemnya, biarlah semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga ingin berdoa untuk para jemaat-Mu yang mengalami lemah tubuh, untuk Ibu Enita, untuk Bapak Hadi Sudarto, untuk Bapak Sukisno, ayah dari Diaken Widoretno, maupun Bapak Indarto, ayah dari Bapak Handi, dan juga jemaat yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Engkau memperhatikan mereka, kiranya Engkau mau memberikan pemulihan, jaga, dan melindungi kami semua. Kami juga berdoa untuk program-program dari gerejamu, untuk persiapan perayaan dari Natal, mungkin juga nanti memasuki tahun baru, untuk persiapan dari pendewasaan GKMI Sidorejo, dan juga untuk Kalimalang. Kami juga mengingat adanya program penyelesaian dari pembangunan kantor Sinode GKMI. Biarlah Kau juga hadir dan memakai semua tenaga yang ikut ambil andil dalam semua acara-acara ini. Kami juga ingin berdoa untuk
bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin dari tingkat paling atas sampai yang paling bawah, untuk rakyat Indonesia, untuk masa depan bangsa dan negara, untuk kami semua, untuk keadaan ekonomi global yang mengalami perubahan dengan adanya COVID dalam 2 tahun terakhir ini. Biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil maupun rakyat yang dipimpin juga dapat patuh dengan baik dan tertib, terutama menjelang adanya liburan. Biarlah juga kondisi adanya pandemi ini juga tidak sampai mengalami penularan yang meningkat. Ajarkan kami untuk tetap menjaga dan tertib. Kami berdoa juga untuk kondisi cuaca maupun iklim yang kurang bersahabat belakangan ini secara dunia. Musim-musim yang berganti juga kadang-kadang menjadi ekstrim. Dan akibat ulah dari kami manusia yang kurang bertanggung jawab juga banyak terjadi longsor maupun banjir. Dan juga dengan adanya Gunung Semeru yang meletus maupun semua yang banjir yang cukup besar melanda beberapa daerah, itu kiranya Engkau mempunyai belas kasihan bagi kami yang ada di sana. Kami ingin menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dan juga untuk masa depan kami. Dan biarlah kami bisa menyatukan hati dan selalu ingat dan percaya dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang akan kami naikkan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembalikan pada Bapak Junaidi. Doa bersama Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Anton, dan kemudian dilanjutkan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Niklas Iman. Sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah lagu Advent dari BPR 2 nomor 375. Lagu ini kita nyanyikan dengan kanon. Jadi singer akan menyanyikan setelah saya menyanyikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau mengikuti saya, silakan. Bagi yang mau mengikuti dengan singer, silakan. Tidak ada yang melarang hari ini. Kita lagu dengan kanon. Hanya Padamu Tuhan.
Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua yang berada di gereja maupun di rumah masing-masing, tempat lain. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh berkumpul bersama. Biarlah dalam kami berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami, dalam setiap situasi kami. Kiranya Tuhan mengajar kami untuk mengerti seperti orang-orang Majus yang mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam mengerti visi Tuhan di dunia ini. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Kita baca dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu beserta Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan, biarlah kita mengerti dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya renungan khotbah akan disampaikan oleh Saudara Nikolas. Ya, terima kasih Pak Anton yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita sudah tiba di Minggu Advent yang kedua. Dan secara khusus dalam renungan firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama belajar dari tema Hanya yang Terbaik dari kisah orang-orang Majus. Bapak Ibu Saudara, ketika Natal, waktu saya kecil tepatnya, kalau saya ingat Natal tuh pasti saya ingat tentang satu hal ini. Waktu saya kecil, atau bahkan mungkin sampai sekarang Bapak Ibu, kalau berbicara tentang Natal saya itu selalu ingatnya tentang hadiah. Hadiah, kalau Bapak Ibu yang punya anak masih kecil gitu ya,
Misalnya kayak Adin, terus Ferin, terus Cecil. Itu kalau ditanya apa sih? Kalau Natal pengennya apa? Selain pengen merayakan kelahiran Tuhan Yesus, pasti mereka jawabnya pengen hadiah gitu kan Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin kalau saya tanya ke Bapak Ibu sekarang, kalau dikasih hadiah mau atau enggak? Jawabannya pasti mau. Ada yang enggak mau dapat hadiah Bapak Ibu? Wih, Yonel enggak mau loh. Nanti hadiahnya kalau kasih ke Aniko aja ya. Oke, ya tapi sangat sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Rata-rata orang kalau dikasih hadiah tuh pasti suka apapun hadiahnya. Dan kemarin waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya baca-baca di berita, saya search tentang hadiah gitu. Saya dapat 2 berita ini Bapak Ibu. Yang pertama ini masih berita 2021, berita yang baru, Oktober 2021. Judul beritanya, Desember masih jauh, tapi ibu ini sudah habiskan 48 juta untuk kado Natal anaknya. Dan ketika dia ditanyain, kenapa kok sampai habisin uang yang begitu banyak? Dan itu masih bulan Oktober loh Bapak Ibu. Ibu ini menjawab, ya karena ini bulan pandemi, biasa tuh pengiriman lambat, susah. Jadinya makanya saya pesan kado tuh dari jauh-jauh hari. Wah habis 48 juta loh Bapak Ibu, itu bukan uang yang sedikit ya, kita tahu. Dan saya dapat berita satu lagi, ini dari tahun kemarin, 2020. Judul beritanya, beli kado Natal, wanita ini habiskan Rp 226 juta untuk anjing kesayangannya. Kalau tadi untuk anaknya, ini untuk hewan peliharaannya Bapak Ibu. Wah kita bayangkan 226 juta. Tapi ya kalau memang orang tersebut punya uang ya kita nggak usah ngurus ya gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin kalau namanya hadiah, baik kita yang memberikan hadiah maupun kita yang mendapatkan hadiah, kita pasti sama-sama senang. Apalagi kalau kita yang memberikan hadiah itu kepada orang yang kita sayangi, kita pasti senang Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita menjadi orang-orang Kristen, ketika kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan, semakin bertambah dewasanya iman kita juga. Saya sadar bahwa Natal, di saat Natal, kita mendapatkan hadiah yang terbaik dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa Natal merupakan suatu momen di mana Tuhan Yesus menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, dan hadir bersama-sama dengan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan hari ini yang akan kita sama-sama renungkan, kita akan belajar bahwa sebenarnya Natal bukan sekedar berbicara tentang mendapatkan hadiah yang terbaik dari Tuhan, tetapi juga bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tadi Pak Anton sudah membantu membacakan kita semua. Saya akan baca lagi ayatnya yang pertama dan kedua dari kita Matius pasal 2 ayat 1-2. Firman Tuhan mengatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Firman Tuhan mengatakan datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sebagian besar dari kita mungkin tahu siapa orang-orang Majus, tapi ada juga yang mungkin belum tahu. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit, siapa sih orang Majus itu? Kalau dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara, orang Majus itu dalam bahasa aslinya ditulis magos. Kalau bahasa jamaknya itu magoi. Nah, ini akar kata dari kata bahasa Inggris, yaitu magi atau magician kalau kita yang sering dengar, penyihir pesulap. Tapi dalam terjemahan lain di Alkitab, dalam terjemahan bahasa Inggris, kata orang-orang Majus ini terjemahkan sebagai the wise men atau orang-orang bijak. Dan dari beberapa sumber yang saya baca, yang paling tepat itu kita mengartikan orang-orang Majus sebagai orang-orang yang memiliki kapasitas pemahaman yang istimewa, berdasarkan ilmu perbintangan. Jadi agak kurang pas kalau mereka ini dikatakan sebagai penyihir atau ahli nujum gitu. Karena kalau kita baca ayat firman Tuhan tadi, kalau seandainya orang-orang Majus ini adalah penyihir atau ahli nujum, mereka nggak perlu tanya di manakah raja itu akan lahir. Karena mereka pasti akan pakai segala sihir yang mereka punya untuk mencari tahu lokasi di mana bayi Yesus akan lahir. Tapi kita baca dalam firman Tuhan tadi, di ayatnya yang kedua dikatakan bahwa orang Majus itu bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah pertanyaannya, kenapa kok orang-orang Majus ini yang asalnya dari timur, sebagian besar penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar orang-orang Majus ini berasal dari daerah Babel atau Media Persia. Nah pertanyaannya, kenapa kok orang-orang yang bisa disebut sebagai orang-orang kafir ini tahu tentang nubuatan kelahiran Sang Mesias itu Bapak Ibu? Nah kalau kita baca sebenarnya dalam perjanjian lama, dalam Daniel pasal 2 ayat yang 27, firman Tuhan dalam Daniel pasal 2 ini mengatakan demikian. Ketika Daniel menjawab raja, Daniel mengatakan bahwa rahasia yang ditanyakan oleh Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi,
orang berilmu atau ahli nujum. Nah, kemungkinan besar ini adalah orang-orang yang sama dengan kata yang digunakan tuh kata yang sama dengan kata yang digunakan sebagai orang-orang Majus. Nah, kenapa kok orang-orang Majus bisa tahu tentang nubuatan kelahiran Sang Mesias? Dari beberapa penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar ada pengaruh dari orang-orang Yahudi yang pada waktu itu dibuang ke Babel dan setelah itu ditaklukkan oleh Media Persia. Dan pengaruh dari orang-orang Yahudi itu, pengajaran-pengajaran mereka ternyata juga mempengaruhi orang-orang pintar atau orang-orang berilmu dari negara atau tempat tersebut. Sehingga ada beberapa ahli-ahli atau orang-orang berilmu yang akhirnya berusaha mencari tahu. Dan kemungkinan besar mereka adalah orang-orang Majus yang mencari bayi Yesus itu. Nah, jadi kita bisa sedikit tahu bagaimana latar belakangnya, kenapa kok orang-orang Majus ini mencari. Karena mungkin selama ini kita taunya, oh iya orang Majus dari timur berjalan dari tempat yang sangat jauh mencari Tuhan Yesus, kelahiran Yesus begitu ya. Tapi hari ini kita sama-sama belajar bahwa ternyata sejarah itu juga mencatat, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada pengaruh dari pembuangan bangsa Israel ke Babel dan Media Persia, sehingga kita bisa melihat momen orang-orang Majus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dicatat dalam ayat yang kedua tadi, orang-orang Majus bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mereka memang tahu bahwa ada nubuatan tentang seorang raja yang agung akan lahir, tapi mereka tidak tahu di mana lokasi tepatnya sang raja agung itu akan lahir. Dan kalau kita baca dalam ayat-ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, ketika orang-orang Majus tersebut bertemu dengan Herodes, dan akhirnya ahli-ahli Taurat memberitahukan tentang sebuah kutipan dari kitab Mika. Mereka baru tahu lokasi tepatnya di mana Sang Mesias itu akan lahir. Karena ketika mereka bertanya, ahli-ahli Taurat itu mengatakan, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan ayat 6 merupakan kutipan dari kitab Mika tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bahwa memang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu bisa mengetahui kebenaran. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, mereka bisa tahu tentang adanya Mesias. Mereka bisa tahu tentang adanya Juru Selamat. Tapi dari kisah orang Majus ini kita belajar hal yang pertama adalah bahwa satu-satunya cara untuk tiba kepada kebenaran yang final itu haruslah melalui kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya cara untuk tiba kepada kebenaran yang final haruslah melalui kebenaran firman Tuhan. Banyak cara kita bisa mengetahui tentang kebenaran, tapi untuk benar-benar mengetahui kebenaran yang final, kebenaran yang sejati itu, kita harus mengetahuinya melalui kebenaran firman Tuhan. Lalu kalau kita lanjut baca ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dalam firman Tuhan dicatat bahwa ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Herodes sangat terkejut dan beserta seluruh Yerusalem. Nah, ini mungkin ketika kita baca kayak seperti dilebih-lebihkan gitu ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya juga nggak terlalu dilebih-lebihkan. Kenapa? Karena Herodes adalah tipe raja yang kalau dia marah, kalau dia nggak enak hati, itu yang kepengaruh satu kota atau satu tempat itu, yaitu Yerusalem. Itulah kenapa ditulis bahwa ketika Herodes terkejut juga seluruh Yerusalem. Karena pada waktu itu apa yang dilakukan Herodes itu selalu pengaruhnya besar terhadap Yerusalem. Dan ketika itu dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Karena mungkin selama ini tidak terlalu mengurus nubuatan Sang Mesias itu. Nah, Bapak Ibu, hal yang kedua kita bisa pelajari dari satu bagian ini adalah bahwa ini ada satu ironi begitu ya Bapak Ibu. Ketika orang Majus datang, mereka yang notabene adalah orang kafir yang tidak mengenal Allah. Mereka cuma tahu sebagian dari nubuatan tentang Sang Mesias itu. Tapi mereka punya kerinduan yang begitu besar sampai mereka rela menghabiskan berkilo-kilometer, berhari-hari untuk mencari Sang Mesias yang akan lahir itu. Tetapi di sisi yang lain, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka yang notabene adalah bangsa Yahudi yang sangat mengenal Taurat Tuhan dan saya yakin sangat mengenal tentang nubuatan Sang Mesias itu. Mereka seakan-akan seperti tidak tahu. Oleh karena itu kita sama-sama belajar bahwa Tuhan dapat memakai siapa dan apa saja untuk menggenapi rencananya.
Ini adalah satu bagian yang ditulis di dalam kitab Matius, dan kitab Matius itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Saya yakin kenapa bagian ini dibuat dalam kitab Matius, salah satu alasannya adalah untuk menegur bangsa Yahudi, bangsa Israel akan kearoganan mereka. Mereka seringkali terlalu arogan, merasa bahwa mereka yang paling benar, mereka yang paling tahu segalanya. Tapi dari kisah orang Majus ini kita bisa tahu bahwa ternyata Tuhan malah memakai orang-orang Majus yang notabene adalah orang-orang kafir untuk menjadi salah satu alat dalam menggenapi rencananya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut lagi, kita akan baca dalam ayat-ayat yang berikutnya. Di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Setelah mereka tahu di mana tepatnya Sang Raja Agung itu akan lahir, mereka mengikuti bintang itu. Dan ketika sampai di sana, firman Tuhan mencatat bahwa ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersuka cita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, sebelum lanjut saya mau tanya lagi nih ke Bapak Ibu Saudara. Tadi waktu di video cuplikan awal ada dibahas sedikit ya. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, orang Majus itu ada berapa? Ada 3 atau ada lebih kira-kira? Kalau yang jawab ada 3 boleh angkat tangan Bapak Ibu? Oke, ada lagi? Kalau yang menjawab lebih dari 3 boleh angkat tangan? Lah yang lain ini nanti jawabnya berapa? Yang angkat tangan cuma sedikit. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau menjelaskan sedikit ini supaya kita juga bisa lebih paham tentang firman Tuhan gitu Bapak Ibu. Memang di Alkitab tidak mencatat ada berapa jumlah orang Majus. Yang dicatat itu cuma ada berapa jumlah persembahan yang mereka bawa. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan kemungkinan besar jumlahnya tuh lebih dari 3 Bapak Ibu. Karena ini adalah suatu perjalanan yang panjang dan berhari-hari. Jadi mereka pasti bawa banyak orang begitu. Entah itu membawa perlengkapan atau bahan makanan mereka. Dan kemungkinan besar jumlah orang Majus itu lebih dari 3. Nah, ini sebatas pengetahuan bagi kita supaya kita bisa lebih mengerti gitu Bapak Ibu. Dan sebetulnya ketika orang Majus sampai dan bertemu dengan Yesus, yang mereka temui itu bukan lagi bayi Yesus, tetapi Yesus yang mungkin usianya sudah 1 tahun lebih atau mungkin hampir 2 tahun gitu Bapak Ibu. Karena itu perjalanan yang cukup panjang dan dikatakan bahwa sebenarnya itu bukan bayi Yesus yang mereka ketemui. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka bertemu dengan Yesus begitu ya dan Maria ibunya, dikatakan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur. Ini 3 hal yang sangat sering dipersembahkan kepada raja. Jadi pada zaman itu ketika orang ingin mempersembahkan sebuah persembahan untuk menghormati raja, mereka biasanya memberikan emas, kemenyan, dan mur. Dan di Alkitab banyak sekali dicatat tentang 3 hal ini yang digunakan sebagai persembahan kepada raja. Apa yang kita bisa pelajari dari persembahan yang diberikan oleh orang-orang Majus ini, Bapak Ibu Saudara? Nah, ini buat kita sekarang mungkin kesannya sebagai sebuah benda yang berharga, cuma segitu saja ya Bapak Ibu. Tapi sebetulnya ketika mereka mempersembahkan ini, ada satu hal yang tersirat ingin disampaikan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, mereka membawa ini bukan di tengah-tengah perjalanan mereka. Saya yakin mereka sudah mempersiapkan dari ketika mereka berangkat sampai akhirnya mereka tiba di Yerusalem. Mereka sudah mempersiapkan 3 benda yang begitu luar biasa, yang begitu berharga ini untuk mereka persembahkan, berikan kepada Raja Agung yang mereka temui. Meskipun mereka tidak tahu di mana lokasi tepat Raja Agung itu, dan mereka juga nggak tahu siapa sang Raja Agung itu. Karena kalau kita tadi baca, mereka tuh nyamperin Herodes dulu. Kenapa? Kemungkinan besar karena mereka merasa, oh namanya Raja Agung, harusnya dia berasal dari keturunan raja juga. Makanya mereka datang dulu ke Herodes. Dan ternyata mereka dapatnya apa? Zong Bapak Ibu, Herodes juga nggak tahu siapa raja itu. Dan ternyata malah raja itu lahir dalam sebuah tempat yang mungkin bagi manusia tidak layak. Nah Bapak Ibu, ketika orang-orang Majus ini membawa persembahan, ketika mereka berangkat, mereka sudah dengan hati yang sangat haus, hati yang sangat rindu untuk bertemu dengan sang raja itu. Dan sebetulnya satu bagian ini menceritakan kepada kita bahwa persembahan yang mereka berikan itu menyeratkan bahwa mereka ingin mengatakan bahwa mereka tuh bersuka cita bukan karena mereka ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus. Mereka bukan bersuka cita bukan karena mereka ingin mendapatkan suatu hal yang berharga, mereka ingin mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Tetapi karena mereka menginginkan Yesus sendiri. Mereka menginginkan untuk bertemu dengan pribadi
dari Yesus, Sang Raja Agung yang lahir itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini jadi satu pelajaran buat kita semua. Dewasa ini banyak orang-orang Kristen yang mencari Tuhan bukan karena ingin bertemu dengan Tuhan sendiri, tapi karena ada sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Entah itu mereka ingin mendapatkan keamanan dari Tuhan, entah itu mereka ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan saya berharap setiap kita yang ada di tempat ini tidak pernah berpikir seperti itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, seharusnya ketika kita menjadi orang-orang Kristen, ketika kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, yang kita inginkan seharusnya bukan apa yang Tuhan Yesus punya, bukan apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan, tetapi pribadi Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat yang lahir ke dunia ini menjadi sama dengan kita untuk menebus dosa-dosa kita. Yang paling berharga adalah diri dari Yesus sendiri, bukan apa yang ia punya, bukan apa yang ia bisa lakukan. Kita boleh bersyukur, kita boleh berterima kasih untuk apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa seharusnya yang kita kejar, seharusnya yang kita inginkan adalah pribadi Yesus sendiri. Apakah kita benar-benar menginginkan pribadi Yesus? Atau hanya sekedar berkat dan sesuatu darinya? Nah, Bapak Ibu bisa menjawabnya dalam hati masing-masing. Bapak Saudara, ketika kita lanjut lagi dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, dalam ayat 10-11 tadi, ada sebuah tahapan yang menyatakan bagaimana respons orang-orang Majus ketika mereka bertemu dengan Sang Raja Agung itu. Bapak Ibu bisa perhatikan kata-kata yang di warna kuning dan cetak tebal itu. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka langsung sujud menyembah Dia. Dan mereka membuka tempat harta bendanya, memberikan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lalu kalau kita perhatikan dalam ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-8 dicatat juga respon dari Herodes ketika ia mendengarkan nubuatan tentang Yesus. Dikatakan bahwa kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya. Ini Herodes yang mengatakan, Bapak Ibu. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini ada dua respon yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama adalah respon orang-orang Majus, dan yang kedua respon dari Herodes. Dan kita bisa melihat bagaimana kelanjutan dari respon mereka. Kalau orang-orang Majus, dicatat bahwa respon mereka bukan hanya mereka bersukacita, tetapi mereka lanjut dengan sujud menyembah Yesus, dan setelah itu memberikan persembahan kepada Dia. Sedangkan Herodes, di ayat-ayat yang berikutnya dicatat bahwa setelah Herodes mengatakan ini, ternyata yang dia lakukan berkebalikan. Herodes malah memerintahkan bawahannya untuk membunuh anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun. Karena dia merasa takut, dia merasa terancam dengan kehadiran Yesus yang merupakan Sang Raja Agung itu. Ini adalah satu kontras lainnya yang ditunjukkan oleh firman Tuhan bahwa ketika Herodes, seorang raja yang harusnya memimpin umat Tuhan di Israel, dia malah melakukan satu respon yang buruk dengan ingin membunuh ancamannya, membunuh saingannya, yaitu Yesus. Sedangkan orang-orang Majus yang tidak mengenal Tuhan, ketika mereka bertemu dengan Sang Raja Agung itu, mereka benar-benar bersukacita. Mereka bahkan sujud menyembah dan memberikan persembahan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Majus menyembah dengan hati yang tulus. Tapi Herodes menyembah dengan hati yang palsu. Kata-kata menyembah itu cuma keluar dari mulut bibirnya. Tapi sebenarnya hatinya merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Nah, dia merasa takut. Posisinya sebagai raja akan digeser oleh Sang Raja Agung yang lahir itu. Padahal kalau kita tahu, kalau kita baca dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus datang bukan untuk menjadi penguasa sebuah daerah, tapi Ia datang untuk menjadi raja, untuk membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang mempunyai dunia ini. Dan Ia hadir untuk menyelamatkan kita semua, orang-orang yang seringkali berdosa dan mengecewakan Dia. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya waktu di kampus, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pernah lihat anak-anak sekolah teologi begitu ya Bapak Ibu. Biasanya anak-anak STT itu gaya berpakaiannya diatur sama kampus.
Dan kalau di kampus saya dengan Pak Edi, itu cukup ketat Bapak Ibu cara gaya berpakaiannya. Kalau zaman saya mungkin sekarang sudah sedikit longgar gitu, tapi kalau dulu zaman Pak Edi itu benar-benar disiplin sekali. Jadi kalau yang sepengetahuan saya, dulu tuh kalau mau keluar dari asrama, mau ke ruang makan, atau mau intinya keluar dari asrama gitu Bapak Ibu, nggak boleh pakai celana pendek. Dan itu sampai sekarang masih tetap dilakukan. Terus, kalau mau kuliah, cuma boleh pakai pantofel sepatunya, celananya harus celana kain, bajunya juga harus baju berkerah. Nah, kalau yang angkatan sekarang tuh sudah jauh lebih enak Bapak Ibu. Boleh pakai celana jeans, sepatunya pakai sneakers boleh, jadi lebih leluasa gitu. Tapi kalau zaman dulu, itu sangat-sangat diatur. Kalau misalnya yang perempuan rambutnya dicat langsung harus dihitamkan. Terus pakai bajunya juga nggak boleh yang ngepres-ngepres, nggak boleh yang terbuka. Yang cowok-cowok juga kalau pakai baju harus rapi. Misalnya pakai kemeja terus dalamnya kaos, terus kemejanya dibuka, itu dulu nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Dan waktu kami ada rapat mahasiswa begitu ya Bapak Ibu, kami menyampaikan pendapat aspirasi, ada beberapa teman yang mengatakan, kenapa sih kok kampus kita nih kolot banget? Perasaan kampus-kampus lain, STT lain biasa-biasa aja, bajunya nggak sampai diatur segitunya. Nah, satu jawaban dosen saya nih sungguh menurut saya bukan hanya menenangkan, tapi merupakan jawaban yang baik. Jadi dosen saya tuh mengingatkan Bapak Ibu. Kalian ingat dulu kalian waktu masuk isi formulir kan ya? Terus kalian tanda tangan kan ya? Formulirnya dibaca nggak? Nah langsung itu teman-teman buka formulir lagi, baca. Ternyata memang benar. Bahwa ketika kami menandatangani formulir tersebut, itu artinya kami juga mau mengikuti semua aturan yang ada di kampus. Dan salah satu aturan yang ada di kampus adalah aturan mengenai pakaian tadi. Nah waktu dosen ini menjawab, semua mahasiswa itu diem Bapak Ibu. Bingung mau jawab apa. Karena memang ternyata ya itu sudah ada di aturan kampus dan kami harus mentaatinya begitu Bapak Ibu. Nah dari satu cerita ini kita bisa belajar bahwa seringkali kita orang-orang Kristen itu juga lupa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita jadi orang Kristen, ketika kita menerima Kristus, ketika kita mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita tuh masih seringkali mau hidupnya seenaknya sendiri. Ketika firman Tuhan mengatakan apa, kita baca, kita nggak suka. Loh kok firman Tuhan ngomong gini sih? Kan saya maunya nggak begitu. Nah seringkali kita lupa bahwa ketika kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kita, sudah seharusnya kita mengikuti perintah Tuhan tersebut. Dan kalau ada yang kita merasa tidak sesuai, ya seharusnya yang menyesuaikan kita, bukan firman Tuhan tersebut. Nah kadang kita lupa. Kita berusaha meluntir, kita berusaha merubah firman Tuhan itu supaya firman Tuhan itu bisa sesuai dengan kita. Dan tak jarang itu juga kita lakukan pada Tuhan Yesus. Kita berusaha merubah Yesus pribadi yang seperti ini harusnya kita ubah sedemikian rupa supaya Yesus yang kita sembah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah itu kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan ya selama ini kita tidak benar-benar menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Mungkin ada kepalsuan dalam hati kita karena kita merasa ya ada sesuatu yang saya ingin dapatkan dari Yesus. Bukan benar-benar menyembah Yesus sesuai dengan dirinya yang sejati. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi suatu peringatan buat kita. Ketika kita berpikir seperti itu, pertanyaannya adalah siapa sih yang sebenarnya bertahta dalam hati kita? Siapa yang sebenarnya menguasai? Siapa yang sebenarnya mendominasi? Siapa yang sebenarnya bertahta di dalam hati kita? Apakah benar-benar Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita, yang memimpin hati kita, yang memimpin setiap pilihan yang kita pilih? Atau jangan-jangan selama ini kita masih egois dan merasa bahwa ya aku yang punya hidupku, aku yang mengambil keputusan. Pokoknya apapun yang harus aku lakukan ya sesuai dengan keinginanku. Dan firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Ketika kita menjadi orang-orang Kristen, kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan inilah hidupku. Pakailah sesuai rencanamu. Apakah kita sudah menyembah Kristus dengan hati yang tulus? Atau jangan-jangan selama ini kita menyembah dengan hati yang bulus? Karena ada sesuatu hal yang kita ingin dapatkan. Entah itu kita sadar atau tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena dari sikap yang tadi kita baca, dari sikap orang-orang Majus, seharusnya hati yang tulus menyembah pasti akan selalu rindu untuk tunduk kepada Tuhan, serta rindu memberikan yang terbaik baginya dengan penuh sukacita. Ketika kita menyembah Tuhan, pasti selalu ada aspek tunduk kepada Tuhan.
Kalau kita mengatakan bahwa kita menyembah Yesus, tapi kita tidak mau tunduk kepada firman-Nya, itu sebuah tanda tanya bagi kita, Bapak Ibu. Benarkah kita sungguh-sungguh menyembah Kristus dengan hati yang tulus? Dan bukan cuma tunduk kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Yesus, sudah seharusnya muncul dalam hati kita bahwa kita ingin memberikan yang terbaik baginya dengan penuh sukacita. Karena Tuhan sudah melakukan begitu banyak dalam kehidupan kita. Bukankah sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh sukacita? Memang Bapak Ibu, memberikan yang terbaik itu beda tiap orang. Yang terbaiknya saya, yang terbaiknya Oma Dani, yang terbaiknya Opa Dani, yang terbaiknya Pak Edi, yang terbaiknya Pak Alep, itu beda-beda semua Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tahu kita ini adalah pribadi yang berbeda-beda. Dan seringkali bagaimana kita tahu kalau kita itu sudah memberikan yang terbaik atau tidak adalah dengan melihat bagaimana fokus kita. Di dalam hidup kita, fokus kita tuh paling sering teralih kepada apa? Kalau dalam hidup saya pribadi, saya sadar bahwa salah satu berhala yang seringkali menjerat saya adalah berhala kenyamanan. Saya pengen berada di dalam zona nyaman saya. Saya nggak mau berubah, saya nggak mau bertumbuh. Saya susah sekali untuk berubah Bapak Ibu. Karena saya takut, saya senang sekali berada dalam zona nyaman. Dan seringkali yang terbaik yang Tuhan minta adalah, ayo, kamu lepaskan berhalamu itu. Kamu keluar dari zona nyamanmu. Kalau saya Bapak Ibu. Dan kalau buat Bapak Ibu, mungkin ada yang berhalanya adalah tentang uang. Ada juga yang berhalanya tentang keluarga. Ada juga yang lain mungkin berhalanya tentang pengakuan dari orang lain. Dan setiap kita berbeda-beda Bapak Ibu. Kita punya berhala kita masing-masing. Tapi kita ingat, ketika kita punya berhala, dan kita mengalihkan fokus kita kepada berhala itu, berarti kita belum memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan cuma minta satu atau dua. Tuhan minta semuanya. Tuhan minta seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak mau jadi yang pertama, tapi Tuhan mau menjadi yang terutama dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau hari ini kita sadar bahwa Tuhan belum menjadi yang terutama dalam hidup kita, mari kita bersama-sama kembali kepada Tuhan. Karena sekali lagi hari ini kita belajar dari kisah orang-orang Majus, bahwa Natal bukan hanya berbicara tentang mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, tapi juga tentang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebuah pertanyaan terakhir bagi kita. Maukah kita memberikan hadiah yang terbaik bagi Yesus? Sebagaimana Ia telah memberikan yang terbaik bagi kita. Maukah kita? Kiranya setiap pertanyaan tadi bisa kita jawab dalam hati kita. Dan kita boleh benar-benar merenungkannya. Kita boleh benar-benar mengatakannya kepada Tuhan sendiri. Tidak perlu ada paksaan. Kiranya Bapak Ibu boleh merefleksikannya sendiri dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan. Banyak pertanyaan yang kami dapatkan hari ini dan tidak semuanya bisa kami jawab Tuhan. Tapi terima kasih melalui kisah orang-orang Majus. Kami belajar bahwa kelahiran Tuhan di dunia ini, peristiwa Natal yang setiap tahun kami rayakan, memang tidak selalu berbicara tentang mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tapi Tuhan juga merindukan bagaimana kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak terima kasih, Engkau boleh memakai orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang awalnya tidak mengenal Engkau Tuhan. Tapi Engkau boleh memakai mereka menjadi suatu teladan, suatu pembelajaran bagi kami. Sehingga kami kembali ingat bahwa kami tidak seharusnya arogan. Meskipun kami sudah menjadi Kristen dan sudah menjadi pengikut-pengikut-Mu. Seringkali kami masih belum bisa hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Seringkali kami belum bisa hidup dengan selalu tunduk kepada Tuhan. Dan seringkali kami belum bisa memberikan yang terbaik dari yang kami miliki bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menyerahkan setiap kami, tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat lagi kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan dari Komisi Bapak. Mari kita saksikan sama-sama.
3 orang Majus. Beberapa bulan sebelum kelahiran Yesus, terdapat 3 orang ahli perbintangan berkumpul di suatu tempat di Persia. Mereka sedang menelaah tentang fenomena bintang di langit akhir-akhir ini. Planet Venus akan sejajar dengan planet Jupiter dan bintang raja. Hal ini menunjukkan lahirnya raja segala raja, Sang Mesias, di suatu tempat di Israel. Mereka pun mempersiapkan bekal dan perlengkapan untuk mencarinya. Melkior, Baltasar, dan Kaspar merasa yakin akan perhitungan astrologi mereka. Kemudian mereka pun memulai perjalanannya. Melewati gurun, melewati satu kota ke kota lainnya. Hingga tiba di Yerusalem, prajurit Herodes menanyakan maksud dan tujuan mereka. Prajurit pun melaporkan kepada Raja Herodes. Herodes pun mengundang orang Majus untuk datang ke istananya. Orang Majus pun menduga ada sesuatu yang disembunyikan Herodes. Di malam kelahiran Yesus, ketika benda langit pun sejajar dan memancarkan cahaya yang terang, segera mereka bergegas menuju ke arah yang ditunjuk bintang besar itu. Lahir
Terima kasih untuk di orang Majus yang mewakili kita memberikan persembahan pada Yesus. Kita bersyukur untuk pagi ini diingatkan kita dari Matius 2 bahwa orang Majus yang memberikan persembahan dan kita juga akan memberikan persembahan kehidupan kita bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu terakhir yang diambil dari PPR 2 106. Sebelumnya kita akan nyanyikan dalam bahasa Inggris Oh Holy Night. Tetap dengan lagu keroncong, meskipun ini lagu Prancis, jadi mohon maaf, mungkin orang-orang Prancis akan bingung dengan nada ini, tapi kita akan bersyukur bahwa kita tetap terberkati dengan lagu ini. Oh
Ya, bagi Bapak Ibu, saudari yang ada di online, nanti jangan tergesa-gesa untuk keluar dari Zoom, nanti kita akan saling menyapa ya. Ya, bersyukur pagi hari ini kita dilayani oleh Kompak luar biasa, semangat mereka setting luar biasa. Ya, harus diakui bahwasanya ketika Kompak aktif di dalam gereja kita, inilah tiang daripada gereja kita. Begitu mereka kreatif, ya gereja kita kompak juga ya. Minggu depan kita dilayani oleh Koper. Ya, kalau Koper sudah tampil, kelar kita semua. Ya, sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk, ambil waktu teduh, Tuhan berkati.